Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sasi, CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari bacaan Injil yang akan dibacakan pada hari Minggu biasa yang ke-33. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32. Pada hari Minggu biasa ke-33 ini, bacaan-bacaan suci berbicara kepada kita tentang penghakiman Allah dan akhir zaman. Dan terkhusus penginjil Markus dalam bacaan Injil menampilkan bagian tentang wacana Yesus akan peristiwa-peristiwa terakhir dalam sejarah manusia yang berorientasi pada penggenapan kerajaan Allah. Ini adalah sebuah wacana yang disampaikan Yesus di Yerusalem sebelum Paskah terakhirnya. Di dalamnya terdapat beberapa unsur apokaliptik seperti perang, kelaparan, bencana alam. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa yang ada di langit akan goncang. Tetapi elemen-elemen ini bukanlah inti dari pesan tersebut. Inti yang menjadi pokok pembicaraan Yesus adalah dirinya sendiri, misteri pribadinya, kematian dan kebangkitannya, dan kedatangannya kembali pada akhir zaman. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, saya ingin membagikan sebuah refleksi dan permenungan kecil di sini dalam 3 kata: perjumpaan, perkataan, dan kasih. Pertama, kata perjumpaan. Kita tentu sepakat bahwa tujuan akhir kita adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kita. Berapa banyak dari kita yang memikirkan hal ini? Bahwa akan ada suatu hari ketika saya atau kita akan berjumpa dengan Tuhan. Itulah tujuan kita, perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak menunggu waktu atau tempat, tetapi kita pergi untuk bertemu dengan seseorang, yakni Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, masalahnya bukanlah kapan tanda-tanda akhir zaman itu akan terjadi, tetapi bagaimana kita bersiap-siap untuk perjumpaan itu. Juga bukan masalah mengetahui bagaimana hal-hal itu akan terjadi, tetapi bagaimana kita harus bersikap hari ini dalam menantikannya. Kita dipanggil untuk hidup di masa kini, membangun masa depan kita dengan penuh ketenangan dan kepercayaan kepada Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas sebagai tanda datangnya musim panas yang disebutkan dalam bacaan Injil tadi dapat dimaknai bahwa harapan akan akhir zaman tidak akan mengalihkan perhatian kita dari kehidupan saat ini, tetapi membuat kita memandang hari-hari kita dengan penuh pengharapan. Dan pengharapan adalah kebajikan yang sulit dijalani. Tetapi pengharapan juga adalah kebajikan yang paling kecil tetapi paling kuat. Dan pengharapan kita adalah berjumpa wajah dengan wajah, muka dengan Tuhan yang telah bangkit, yang datang dengan kuasa dan kemuliaannya yang besar. Tuhan Yesus bukan hanya titik kedatangan siarah duniawi kita, tetapi juga merupakan titik tuju siarah hidup kita. Dia selalu ada di samping kita,
selalu menemani kita, selalu menuntun kita, selalu berjalan bersama kita, dan Dia mengasihi kita. Hanya perlu kita memandang, berjumpa dengan Dia, dan Dia akan mengubah hati kita. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kata yang kedua adalah perkataanku, sabda Tuhan. Pada bagian akhir Injil Markus tadi, Yesus mengatakan, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Semua akan berlalu, tetapi sabda Tuhan tidak akan berlalu. Pesan bagi kita untuk mengarahkan diri kita sendiri pada pilihan-pilihan yang paling penting dalam hidup kita. Untuk mengarahkan diri kita sendiri pada apa yang layak untuk diinvestasikan dalam hidup kita. Pada apa yang fana atau pada sabda Tuhan yang tetap selamanya. Sering kita mudah tergoda untuk berpegang teguh pada apa yang kita lihat dan sentuh, yang tampaknya lebih aman, lebih menyenangkan, dan lebih memuaskan. Dan semua ini adalah godaan manusiawi yang kadang membuat kita jatuh. Tapi bila kita adalah murid Yesus yang setia, kita harus bisa menemukan kehidupan kita di atas batu karang, yakni sabdanya yang tidak akan lenyap. Kita membangun hidup kita di atas keteguhan sabda Tuhan. Dan inilah fondasi kehidupan yang Yesus inginkan dari kita dan yang tidak akan lenyap. Ketika kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita bisa saja bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang menjadi pusat dan detak jantung dari sabda Tuhan? Santo Paulus memberitahu kita, pusat dan detak jantung dari sabda Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita adalah kasih. Dan inilah kata ketiga yang ingin kita renungkan bersama, kasih. Kata Santo Paulus, kasih itu tidak berkesudahan. Barang siapa berbuat baik, berbuat kasih, ia sedang berinvestasi untuk kekekalan. Ketika kita melihat orang yang murah hati dan suka menolong, lemah lembut, sabar, tidak iri hati, tidak banyak bicara, tidak menyombongkan diri, tidak cemburu, tidak pemarah, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Orang-orang seperti inilah yang membangun surga di bumi. Mereka mungkin tidak memiliki visibilitas. Mereka mungkin tidak memiliki karir. Mereka mungkin tidak menjadi berita utama. Namun apa yang mereka lakukan tidak akan hilang. Karena kebaikan, karena kasih itu tidak pernah hilang. Kebaikan, kasih akan tetap ada selamanya. Saudara-saudari pencinta insan yang dicintai Tuhan, mendasarkan hidup pada sabda Tuhan bukan berarti melarikan diri dari sejarah hidup kita, melainkan membenamkan diri dalam realitas duniawi untuk menjadikannya teguh, untuk mengubahnya dengan kasih, menanamkan pada diri kita tanda keabadian, tanda kekekalan, tanda Allah itu sendiri. Mari kita selalu memandang kekekalan itu dengan memandang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui sabdanya yang kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Semoga Bunda Maria dan Santo Antonius Maria Claret
membantu kita untuk membuat pilihan-pilihan penting dalam hidup kita, seperti yang telah dilakukan oleh mereka, seturut cara dan cinta Tuhan sendiri. Semoga, amin. Tuhan memberkati.